Sahabat, mohon maaf jika video ini keluar dari tema seputar review handphone yang memang biasanya dibuat untuk customer kami. Tapi, izinkan saya mengeluarkan isi hati dan pikiran saya mengenai demonstrasi besar-besaran yang dilakukan pada akhir bulan Agustus kemarin, hingga berujung ricuh, penjarahan, bahkan menimbulkan korban jiwa. Hal yang sangat disayangkan untuk terjadi. Baiklah, kita akan mulai videonya. Negeri ini sedang terluka. Amarah yang lama terpendam akhirnya tumpah ke jalanan. Bukan tanpa alasan, rakyat merasa dikhianati oleh para wakilnya. Di saat ekonomi rakyat semakin sulit, di saat keadilan terasa begitu mahal, mereka yang duduk di kursi terhormat justru sibuk pamer kemewahan. Pamer tunjangan di atas penderitaan rakyat semua. Tuntutan mereka jelas, sahkan undang-undang perampasan aset untuk para koruptor. Berikan hukuman paling setimpal, hukuman mati, bagi para pengkhianat bangsa. Namun, suara mereka seolah membentur tembok kesunyian. Demonstrasi yang awalnya damai, kini membara di seluruh penjuru negeri. Kerusakan tak terhindarkan. Korban jiwa berjatuhan. Dan apa respon yang kita dapat? Isu beberapa wakil rakyat kabur ke luar negeri. Ada yang ke Singapura, ada yang ke Amerika. Dan tentu saja, yang lainnya hanya minta maaf tiada aksi guna. Presiden minta maaf, DPR minta maaf, Kapolri minta maaf. Maaf tidak mengembalikan nyawa Afan Kurniawan yang terlindas rantis oknum aparat. Maaf tidak akan mengembalikan keadilan di negeri ini. Rakyat tidak butuh maaf, rakyat butuh tindakan. Rakyat butuh pemimpin. Tapi, mari kita berandai-andai. Bagaimana jika ceritanya berbeda? Bagaimana jika di tengah kekacauan itu, seorang pemimpin sejati muncul? Karena beginilah seharusnya. Gerbang istana Nega perlahan terbuka. Sosok presiden yang bersahaja keluar dari istana menyapa masyarakatnya. Masa yang tadinya beringas, perlahan terdiam. Mereka kaget, tidak percaya. Wajah-wajah yang tadinya penuh amarah, kini berubah menjadi tatapan penuh tanya dan harapan. Presiden mengambil megafon. Ia berdiri di hadapan lautan manusia dan berkata, "Saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air, saya mendengar jeritan kalian. Saya merasakan kekecewaan kalian. Hari ini, saya tidak berdiri di dalam istana yang sejuk. Saya berdiri di sini bersama kalian. Karena istana sesungguhnya bagi seorang presiden adalah di tengah rakyatnya." Satu kalimat itu cukup untuk meredam separuh amarah. Rakyat merasa dilihat. Rakyat merasa didengar. Presiden menatap lurus ke arah massa. Wajahnya menunjukkan tekad yang bulat. Massa mulai bergemuruh. Bukan lagi teriakan amarah, tapi sorakan dukungan. Mereka menurunkan span hujatan dan mulai berjalan teratur di belakang presiden. Presiden lalu berpidato. Kalian menuntut andang perampasan aset. Kalian menuntut hukuman mati untuk koruptor. Tuntutan kalian adalah perintah bagi saya. Maka dengarkan hari juga. Detik ini juga. Saya sendiri yang akan membawa usulan itu ke gedung DPR. Saya akan berjalan ke sana sekarang juga. Siapa yang mau ikut mengawal saya? Dan seketika, demonstrasi itu berubah menjadi sebuah arak-arakan kehormatan. Rakyat dengan bangga dan penuh hormat berjalan di belakang presiden mereka. Mengawal pemimpin mereka untuk menagih janji keadilan. Presiden tiba di depan gedung DPR, diikuti oleh lautan massa. Ia masuk ke dalam gedung menuju ruang sidang paripurna. Di dalam, presiden berpidato di podium, menghadap para anggota dewan yang tersisa dengan wajah pucat. Presiden pidato di DPR nada suara lebih tegas dan tajam. Saya datang hari ini bukan sebagai kepala negara. Saya datang sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Di Tangansa, ada dua rancangan undang yang mereka titipkan. Perampasan aset dan hukuman mati untuk koruptor. Aset bisa mereka sembunyikan di luar negeri, uang bisa mereka cuci. Tapi nyawa tidak akan bisa lari dari hukuman di negeri ini. Rakyat mendirikan tenda di sekeliling gedung DPR, siang mereka berorasi. Malam mereka berdoa.
Ada dapur umum, ada tim medis sukarela. Waktu berjalan, semangat mereka tidak pernah padam. Mereka menunggu. Sehari, 2 hari, atau bahkan seminggu, mereka akan tetap menunggu. Dan pada akhirnya, inilah yang ditunggu-tunggu, pintu utama gedung DPR terbuka. Semua mata tertuju ke sana, hening. Presiden keluar sambil mengangkat sebuah kertas putih dengan 2 tangannya. Ia tersenyum lebar dan mengacungkan jempolnya. Menandakan hukuman mati untuk koruptor sudah sah di negeri tercinta. Ledakan sukacita yang luar biasa. Rakyat menangis, berpelukan, sujud syukur. Mereka berlari ke arah presiden, mengangkatnya tinggi ke udara, seperti seorang pahlawan yang baru saja memenangkan Piala Dunia. Hari itu tidak ada lagi amarah. Yang ada hanya gegap gempita, sukacita, dan rasa bangga yang meluap-luap memiliki seorang presiden yang benar-benar bersama rakyatnya. Pemimpin yang mendengar dan rakyat yang berdaulat. Semoga suatu saat nanti, narasi ini bukan lagi sebuah andai-andai, tapi menjadi sebuah babak sejarah yang nyata di buku pelajaran anak cucu kita.